dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu, hanya 4,9 hektar dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Nice. Oke, lanjut dua kabar yang cukup panas. Nah, kali ini yang pertama datang dari perbatasan negara kita dengan tetangga kesayangan kalian, yaitu jiran Malaysia. Di mana baru-baru ini kabarnya garis batas telah digeser secara resmi dan negara kita Indonesia mendapatkan tambahan wilayah sebesar 127,3 hektar tanah dari Malaysia masuk ke Indonesia, bos. Nah, mantap Jos nih. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Mengapa bisa begitu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Raski Rusia yang ternyata baru-baru ini telah membawa jet tempur kebanggaannya yaitu Su-57 ke Malaysia. Nah, lantas ada apakah gerangan? Apakah Malaysia bakal memborong Su-57 dari Rusia? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, kabar yang cukup panas bagi telinga netizen tetangga kita Malaysia, bos. Indonesia kini resmi telah mendapat wilayah baru sebesar 127,3 hektar dari Malaysia. Nah loh, gimana ceritanya nih ya kan? Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita kenalan dulu bos sama wilayahnya, yaitu di Pulau Sebatik. Pulau ini memang bukan pulau biasa karena dibagi oleh dua negara, bagian selatan milik Indonesia dan utara milik Malaysia. Dan yang bikin makin menarik, ini bukan sekedar garis di peta, bos. Pasalnya di lapangan, batas ini bisa melewati rumah warga, jalan, bahkan perkebunan. Nah, secara geografis, Sebatik berada di Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia di Sabah. Lokasinya pun sangat strategis, dekat dengan jalur perdagangan internasional, jadi pintu keluar masuk aktivitas lintas negara dan punya potensi ekonomi serta sumber daya alam, bos. Makanya soal batas di sini nggak bisa main-main. Nah, kini kabar gacornya baru-baru ini 15 April 2026 kemarin, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari mengumumkan sesuatu yang cukup bikin banyak orang kaget. Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat soal garis batas baru di Pulau Sebatik dan hasilnya mantap jos nih, bos. Indonesia dapat tambahan 127,3 hektar dari Malaysia, namun Malaysia hanya dapat 4,9 hektar doang. Bah, lihat angkanya mah Indonesia udah menang banyak nih ya kan. Jadi ibarat kata kayak lagi tukeran tanah nih, bos. Tapi kita dapat bonus lahan premium besar, sementara yang ditukar punya kita cuma halaman kecil. Bahkan gak cuma itu, di wilayah lain di Kalimantan, tepatnya di segmen Sinapat dan B2700 dan B3100, hasilnya juga menarik, bos. Indonesia katanya dapat 5.207,7 hektar dan Malaysia cuma dapat 778,5 hektar. Artinya secara keseluruhan Indonesia menang banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi kalian yang lagi bingung-bingungan, kok tiba-tiba garis batas negara kita bisa dirubah ya kan? Kenapa Indonesia bisa dapat lebih banyak, Min? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik meja diplomasi? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, kenapa wilayah Malaysia bisa masuk Indonesia? Alasannya, karena kasus di Pulau Sebatik ini sebelumnya masuk dalam kategori Outstanding Boundary Problems atau OBP, bos. Artinya, ini adalah wilayah sengketa yang belum selesai secara hukum dan teknis. Selama bertahun-tahun, batas di lapangan seringkali tidak sinkron dengan peta lama, mengandung perbedaan interpretasi, bahkan bisa memicu gesekan kecil di perbatasan. Makanya penyelesaiannya nggak bisa sembarangan, prosesnya pun panjang kali lebar, bos. Mulai dari survei lapangan, pengukuran ulang koordinat, negosiasi bilateral Indonesia-Malaysia hingga akhirnya dituangkan dalam kesepakatan resmi termasuk dalam MOU tahun 2025 kemarin. Dan hasil finalnya diumumkan pada April 2026 ini.
Nah, lanjut, mengapa Indonesia bisa dapat tanah lebih banyak dari Malaysia? Ya, alasannya karena dalam verifikasi teknis, ada wilayah yang secara historis, geografis, dan administratif lebih kuat masuk ke kita, bos, masuk ke Indonesia. Jadi setelah diukur ulang, mungkin garis batas lama ternyata kurang akurat. Jadi ini bukan ambil sepihak, tapi koreksi berdasarkan data dan kesepakatan bersama Indonesia-Malaysia. Dan dengan hal ini, kini kedaulatan pun makin kuat, batas negara sekarang lebih jelas dan diakui bersama. Ekonomi perbatasan bisa naik level karena hal ini pun didukung oleh pembangunan pos lintas batas seperti PLBN Sebatik yang jadi pusat aktivitas baru. Dan pemerintah kita nggak berhenti sampai di situ saja, bos. Langkah selanjutnya katanya adalah ratifikasi Border Crossing Agreement, kemudian penyelesaian kompensasi warga terdampak, penguatan infrastruktur perbatasan, dan ada anggaran 86 miliar untuk operasi PLBN di 2026. Mantap, jos. Indonesia menang banyak nih, bos. Dapat 127,3 hektar, bahkan ada rencana 5.000-an hektar lagi dapat dari Malaysia. Dan dari sini bisa kita lihat bagaimana diplomasi sunyi bisa mengubah peta tanpa satupun peluru ditembakkan. Mantap, jos. Oke, lanjut. Baru-baru ini Rusia kembali membawa penempur udara silumannya Su-57 ke Malaysia. Nah, ada apa nih? Apakah Malaysia berniat memboyong Su-57? Oke, jadi admin kutip dari Airspace Review, jet tempur ini pun dibawa oleh Rosoboronexport, perusahaan ekspor senjata milik Rusia, dalam pameran pertahanan International Defense Service Asia 2026 atau DSA 2026 yang digelar di Kuala Lumpur pada 20 sampai 23 April 2026 nanti. Nah, tujuan utama Rusia katanya adalah untuk memperkuat kerjasama militer dengan Malaysia, memperluas pengaruh di kawasan Asia Pasifik, dan menawarkan alutsista battle proven kepada negara-negara kawasan. Dan untuk Su-57 ya, jelas varian ditawarkan pun adalah varian ekspor, bos, Su-57E, di mana jet tempur ini sudah kompatibel dengan sistem dan senjata yang sudah dipakai Malaysia. Ini penting karena Malaysia saat ini sudah mengoperasikan Sukhoi Su-30 MKM. Artinya, jika Malaysia membeli Su-57, maka ia tidak perlu lagi adaptasi besar-besaran, logistik dan pelatihan bisa lebih mudah, dan integrasi sistem bisa lebih cepat, bos. Target pemasaran Rusia kali ini adalah Malaysia dan Asia Pasifik. Direktur Rosoboronexport Alexander Mikev secara terang-terangan bahkan mengatakan bahwa Rusia ingin memperkuat kerjasama militer dengan Malaysia, dan Su-57E ini dianggap opsi modernisasi ideal untuk Angkatan Udara Malaysia. Nah loh, pertanyaannya deh, bos, yang paling penting, apakah Malaysia bakal memboyong Su-57 ini waktu disodorin, atau cuma senyum-senyum doang, atau malah ada negara lain nih yang diam-diam melirik Su-57 dalam pameran itu? Apakah Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.